apresiasi apa yang Bapak lakukan karena ini rasanya yang pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Banyak presiden yang kita minta waktu aja susah gitu ya. Sekarang Bapak mengumpulkan kami dan surprisingly tidak ada daftar pertanyaan yang harus kami ajukan ke Bapak. Gitu. Jadi kita bisa nanya apa aja nih. Gitu Silakan. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau misalnya kita mau kembali ke visi dan misi Bapak, itu semuanya kembali ke fundamental Pak. Semuanya kembali ke basic. Kita tumbuh sebagai anak yang kemudian diajari bahwa negara kita adalah negara agraris dan seterusnya. Itulah cukup lama hilang di era reformasi. Kita mungkin terlalu sibuk mengurusi demokrasi. Setelah itu juga mengurusi infrastruktur gitu ya. Lupa mengingat bahwa ada perut yang harus diisi, jumlahnya bertambah terus. Bapak melakukan itu selain swasembada, Bapak juga melakukan intercept buat mereka-mereka yang gizinya tidak baik dengan makan bergizi gratis. Walaupun tentu saja ada banyak pro dan kontra di publik begitu ya, tapi ini merupakan salah satu pembeda dibandingkan pendahulu-pendahulu Bapak. Bapak juga kemudian meneguhkan kembali efisiensi merupakan bagian dari integritas begitu ya, karena pemotongan itu waktu kita bertemu pertama kali Bapak mengatakan bahwa ada kebocoran yang sudah pasti setiap tahun dan karena itu paling tidak karena kita butuh uangnya kita melakukan efisiensi dan seterusnya. Itu semua menurut saya kembali ke basic, fundamental gitu. Pertanyaan saya kenapa nggak lebih memilih yang sifatnya monumen begitu Pak, yang kemudian bisa diklaim sebagai ini hasil kerja Bapak, ada fisiknya. Karena bangunan, ini kan bicaranya soal yang ada di belakang semua gitu. Kalau bicara bikin jalan Papua gitu, sehingga semua kabupaten Papua misalnya tersambung, itu kan monumennya Prabowo di sana. Kenapa itu yang tidak Bapak lakukan? Boleh saya jawab ya? Jadi begini, suatu pembangunan suatu bangsa tentunya bertahap dan memiliki dimensi yang banyak. Kalau Anda benar, saya merasa bahwa harus fundamental, jadi harus dasar dulu. Back to basic. Ya, dasar. Basic kan artinya dasar. Yeah. Ya. Sama dengan kita bangun suatu gedung, landasannya, fondasinya harus kuat. Jadi saya merasakan dari kecil bahwa masalah ini saya buktikan ya, pangan itu sangat fundamental. Kalau kita lihat pemerintah itu jatuh dan bangun, kuncinya itu adalah masalah pangan. Bisa nggak menjamin pangan untuk rakyatnya? Ya. Saya kira demikian sebetulnya. Dan setelah saya berkembang, ya saya jadi dewasa, saya mengalami, saya baca dan saya alami, ternyata bahwa ideologi apapun yang kita hanut, agama apapun yang kita hanut, saya kira setiap warga, setiap anggota suatu masyarakat yang diberi peran sebagai pemimpin, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ideologinya, yang pertama adalah kebaikan, keselamatan daripada rakyatnya. Itu harus fokus utama menurut saya. Itu keyakinan saya. Percuma kita pinter, kita pandai berpidato, pandai bikin buku, masalah ideologi, masalah macam-macam, tapi kita hilang fokus. Jadi itu keyakinan saya. Karena itu ya
saya berpikir monumen yang terhebat dalam suatu pemerintahan adalah kalau dia bisa meninggalkan suatu sistem fundamental yang menjamin pangan, menjamin energi, menjamin air, dan di ujungnya lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan suatu masyarakat, suatu negara yang berfungsi dengan berhasil. Itu monumen yang terbaik menurut saya. Menurut saya. Tapi jangan salah, infrastruktur penting. Jadi saya terus saja, saya merasa beruntung, I'm lucky, dalam arti saya jadi presiden. Berapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya gitu loh. Ya, saya bukan di sini sok minta bahwa saya menyenangin orang, tidak. Saya merasa Bung Karno punya jasa mempersatukan ratusan suku. Bagaimana? Jangan kita lihat sekarang. Kita lihat tahun 40, 56, ya kan? Apakah Bung Karno punya kesalahan? Ya pasti ada kelemahan. Pak Harto, dia punya jasa. Bagaimanapun kita swasembada pangan pertama, dia membangun Bimas, Inmas, membangun Bulog, membangun macam-macam lah kredit usaha rakyat yang micro financing. Yang pertama Pak Harto itu, BRI. Yunus dari Bangladesh dapat Nobel Prize. Yunus belajar ke Indonesia. Ya kan, kalau tidak salah dulu kreditnya namanya Candak Kulak, ya kan? Benar kan? Udah lama banget. Lama banget nggak denger. Udah lama banget nggak denger. Ya kan, Candak Kulak itu Pak Harto canangkan, koperasi dan sebagainya. Habibie meletakkan dasar Demokrasi. IPTEK, ya kan? Gus Dur bagaimanapun bisa mengkumandangkan toleransi, pemimpin agama Islam. Tapi yang berani membela kaum minoritas sampai dengan dia taruh anggotanya menjaga gereja, vihara, pura. Ini kan memberi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Iya kan? Dulu saling curiga kan begitu kan. Dan ingat, beliau dimaki-maki dulu karena beliau ke Israel. Dimaki-maki, ternyata sebetulnya beliau jauh di depan kita semua. Beliau tuh mau membuka dialog dengan siapapun, ya. Ibu Megawati harus kita akui, penyelesaian kasus-kasus apa itu, BPPN, ribuan perusahaan yang kolaps, kan beliau yang apapun ya, mungkin beliau punya penasihat-penasihat yang hebat, tapi itu kan keputusan beliau. Ini harus diakui. Pak SBY juga memimpin negara dalam krisis 2008, krisis ekonomi luar biasa, ya kan, kemudian tsunami, kemudian menyelesaikan GAM, dan Pak Jokowi saya katakan ya saya sekarang ya tinggal landasan yang sudah bagus, ya saya tinggal pakai interkonektivitas dengan infrastruktur yang sudah dibangun. Sekarang mudah, sekarang coba jujur aja, dari Jogja ke Jakarta lewat darat, ya kan, bandingkan sama sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita lihat mudik kenapa lancar, jalan tol banyak, ya kan, iya kan. Alhamdulillah mudik tahun ini pun saya juga merasa bahagia. Saya dapat laporan kecelakaan mudik tahun ini berkurang 30% daripada tahun yang lalu. Nah, ini juga karena kerja keras banyak orang ya. Jadi saudara-saudara, apa ya, banyak orang libur, THR, menteri-menteri saya nggak libur itu.
sampai malam monitor ada kemacetan di mana, ada jembatan yang ya itulah, tapi itulah namanya kebanggaan ya kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan. Jadi ada kebahagiaan. Saya izin follow apa ya. Apa yang Bapak sampaikan itu cukup clear rasanya. Sama seperti beberapa waktu lalu ketika Bapak mengumpulkan beberapa pemimpin redaksi dan bercerita masalah-masalah isu-isu sensitif yang ada di perbincangan publik gitu. Nah, ini rasanya kurang tersampaikan ke publik gitu ya. Padahal Bapak cukup banyak punya organ yang berurusan dengan komunikasi. Kita ini tumbuh mengikuti jejaknya Pak Prabowo dalam politik. Rasanya kita semua ini, mulai dari Bapak ikut konvensi Golkar, kemudian mendirikan Gerindra, kemudian maju Megapro, maju dan seterusnya sampai akhirnya Bapak terpilih. Perubahan komunikasi seorang Prabowo Subianto sangat jelas gitu. Sayangnya ketika Bapak menjabat, tim Bapak itu tidak cakap melaksanakan kerja komunikasi, sehingga muncullah, walaupun sebenarnya ada sedikit apresiasi yang harus dicatat juga, Bapak tidak menggunakan terlalu banyak buzzer gitu ya, sehingga kata buzzer pun saya juga apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya di sosial media Pak. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer dulu. Tapi kan ada juga robot ya. Iya, bisa. Justru bisa pakai robot. Buzzer tuh ada robot, ada manusia. Gitu. Intinya sih itu salah satu apresiasi. Mungkin saya harus pakai buzzer mulai sekarang. Tapi harus ya, ini jadi catatan kita bagaimana komunikasi itu buruk dihadirkan, terutama di akhir-akhir ketika media dikirimi bentuk teror ya, dan dijawab oleh salah satu orang yang seharusnya merepresentasi langsung Bapak gitu ya. Ketua kantor komunikasi presiden itu kan representasi langsung Pak Prabowo. Apa yang disampaikannya itu harusnya menjadi persepsi dari seorang presiden. Ya, saya nggak yakin Pak Presiden bilang ya udah kalau misalnya dapat kepala babi dimasak aja gitu. Ini sesuatu yang serius buat kita. Kita sudah berjalan cukup panjang kebebasan demokrasi kita, kebebasan pers kita, dan saya sempat men-challenge Bapak di suatu waktu, apakah kemudian Bapak akan menggunakan gaya-gaya lama gitu ya. Ya nggak mungkin lagi Bapak bilang, karena sekarang ada sosial media dan media sudah berkembang, semua orang punya hak dan menjadi produsen pesan gitu. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan terhadap ini? Perbaikan Bapak komunikasi. juga sebelumnya juga sudah mengatakan komunikasi kita jelek dalam satu acara terbuka. Saya ingin jawab ya. Benar sekali. Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena begitu kita dapat mandat, fokus saya, antusiasme saya, semangat saya adalah bagaimana bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya deliver. Orang lapar nggak bisa nunggu. Anak-anak yang lapar nggak bisa nunggu. Jadi fokus kita kerja. Mungkin ada yang ngejek ya, tapi saya paham etos. Saya bukan selalu membela Pak Jokowi. Banyak orang yang jelek-jelekin, saya nggak tahu ya. Pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada kekurangan. Tapi etos waktu itu ya, kita ingin kerja, kita ingin buktikan, kita ingin selesaikan. Ada El Nino, ada La Nina, kekeringan, waspada. Nanti gimana? Air, cari air, bikin tim, cari ahli. That was our focus on the first days. Gimana menghemat? APBN, Menteri Keuangan, bagaimana? Pelajari lagi. Itu akhirnya tim saya semua juga
kurang. Karena kita waktu itu yakin kalau kita bisa deliver dengan baik, dengan cepat, kendalikan harga, turun ini, rakyat merasakan mereka akan percaya sama kita. Nah, ternyata itu makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu ya, kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif. Ternyata tidak seperti itu. Ya, politik adalah persepsi dan ya kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu, apapun yang kita buat pasti di narasi tidak baik. Karena itu saya mau perbaiki itu. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru di pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama. Ya. Tapi banyak yang baru. Ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ya, saya belum ketemu sih sebetulnya setelah saya juga kaget ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu tikus kirim itu juga saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu ya. Bagi saya juga saya nggak terlalu percaya bahwa yang melakukan itu punya sifat-sifat, saya ulangi, saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik. Menurut saya itu, ya. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu. Ya, saya kira beliau menyesal. Ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan menurut saya.